Mau lihat ini nggak? Pemirsa, rencana persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menghadirkan dua keterangan ahli. Kita sudah dengarkan keterangan ahli yang pertama, yakni ahli kriminolog dari Universitas Indonesia yang juga merupakan penasihat Kapolri. Sebenarnya dari awal dari kuasa hukum Jessica juga merasa ragu dengan ahli yang dihadirkan. Namun majelis hakim memutuskan kita harus mendengarkan bersama ahli ini. Roni Niti Baskara menyimpulkan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso memiliki karakter pendendam, kemudian obsesi posesif yang memiliki potensi melakukan kejahatan yang melekat pada dirinya, dapat berpotensi untuk melukai diri sendiri, bahkan orang lain. Ketika di akhir kita mendengarkan bersama keterangan ahli dari Roni Niti Baskara, terdakwa Jessica Kumala Wongso secara tegas mengatakan semua yang dikatakan Roni adalah bohong. Suasana di persidangan sempat emosi ketika waktu berbicara Roni Niti Baskara sudah habis, namun Roni sempat memprotes. Saat ini saya sudah bersama dengan saudari kandung dari Mirna Salihin dan juga sahabat dari Wayan Mirna Salihin, Florence. Saya ke Mbak Sandi Salihin terlebih dahulu. Mbak Sandi, melihat ungkapan terakhir dari Jessica yang mengatakan di persidangan kali ini keterangan ahli dianggap bohong, mulai dari karakter Jessica yang diungkapkan, kemudian gestur, adanya emosional yang berlebihan dan bisa melukai diri sendiri bahkan orang lain. Seperti apa Anda yang tadi juga berada di dalam ruangan persidangan? Yang tadi saya lihat ya. Ya menurut saya sih pokoknya semua saksi-saksi tuh udah bersaksi dengan bagus. Terus kayak semua CCTV semua udah jelas semua ya, kayaknya udah dilihat kan dia ngapain di situ, semuanya dia dari pertama udah bohong, udah kelihatan paper bag yang katanya ditaruh di meja, kata dia ditaruh di bangku lagi kan kata dia, terus habis itu ternyata pas kopinya datang masih ada di situ, itu udah bohong kan. Terus dan muka dia yang tenang-tenang aja sampai sekarang, tapi sekarang tadi nangis saya lihat ya. Terus saya juga nggak tahu kenapa dia nangis tuh kayak gitu, mungkin dia bikin drama kali, saya juga nggak tahu kan. Maksud Anda drama apa ini? Dia selama 6 bulan bukan di penjara kan. Semestinya udah nangis dari pertama dong. Kenapa baru sekarang dia bisa nangis itu loh? Kenapa baru sekarang terakhir baru nangis itu? Kan itu udah aneh menurut saya. Oke. Dari awal ketika Anda bertemu pertama kali dengan Jessica, apakah Anda tidak melihat sama sekali raut wajah yang mengarah ke kesedihan, berduka? Dari pertama sidang kan kita udah ngeliat muka dia kayak tenang-tenang aja, kayak bisa ketawa-ketawa. Di sidang ini kan sidang serius. Teman dia meninggal. Gimana? Ya setelah hakimnya mengatakan bahwa dia itu kurang ekspresi, bukan kurang ekspresi, kayak tenang banget. Dia baru beberapa hari ini lebih ceria dan hari ini nangis. Itu udah salah banget sih menurut aku ya. Kenapa nggak dari pertama ya dia di penjara nangis gitu loh? Maksudnya sebagai cewek yang kayak baru pertama kali di penjara kan, kenapa nggak sedihnya pas dari pertama baru sekarang dia sedih-sedih sekarang kan? Ya pokoknya udah aneh deh menurut saya sih. Ahli psikolog klinis sebelumnya juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada gangguan kejiwaan pada terdakwa, bahkan secara emosi juga tenang dalam kondisi tertentu, bisa meluap juga ketika ada tekanan. Anda sependapat? Ya dia kan maksudnya dia melakukan itu dengan tenang. Pernyataan dari ahli. Ya dia kan dari pertama juga udah kita lihat kan orangnya tenang-tenang aja. Yang namanya mungkin orang psikopat kan kita nggak tahu kan otak isinya apa, kita nggak tahu. Sandi sebenarnya sudah berapa lama kenal dengan Jessica? Oh, kenal dengan Jessica saya nggak deket. Saya tahu dia juga dari Mirna. Soalnya kan dia temannya Mirna. Saya kan ke Australia bareng sama Mirna. Itu pertama kali berdua kan. Kita ke Billy Blue bareng itu di Australia. Pertama kali saya ketemu sama Hani dulu. Di mana waktu itu tempatnya? Di Australia, di Sydney, di Billy Blue College. Itu dalam dunia kerja atau dunia pendidikan? Di college. Itu pendidikan. Di kampus ya? Kampus. Terus habis itu saya sama Hani duluan, saya temenan sama dia duluan. Terus abis itu pas saya pulang ke Indonesia duluan, kan Mirna kan stay di sana lamaan. Abis itu baru Mirna teman sama Hani. Tapi sebelum Hani temenan sama saya, si Hani itu temenannya sama si Jessica duluan. Makanya dia lebih tahu Jessica duluan. Tapi di selama pertemanan kita di Australia itu dia sama sekali nggak ada di situ, nggak ada di grup gitu loh. Berarti waktu dikenalkan pertama kali sebagai apa Jessica ini? Temannya Mirna, karena kan saya cuma ngeliat dia doang di sana, tapi saya nggak kenalan dan saya nggak pernah kayak ngafe bareng sama dia di sana tuh enggak gitu loh. Saya baru kenal dia pas Mirna ngajak dia pulang ke Indo, Mirna pulang ke Indo, saya baru ketemu dia di situ gitu loh. Kayak oh ini Jessica, oh iya yang Billy Blue, saya baru ingat gitu loh. Saya agak lupa sama dia sebenarnya gitu loh. Jadi bisa dibilang dia lebih temannya Mirna daripada saya kan. Saudari Anda waktu itu menceritakan apa soal Jessica? Nggak ada, makanya nggak ada. Soalnya kayak menurut saya nggak dekat gitu loh. Kalau sama Hani sama Vera dekat.
Tapi waktu pertama kali bertemu, secara sambutan bagaimana? Bagaimana? Sambutan dari Jessica ketika bertemu Anda bagaimana? Itu pas Responnya? Pas di mana? Pas saya Pas di tapi Australia, ketemunya pas di kampus. di Australia nggak ada, cuman kayak saya tahu tuh Jessica kayak biasa, kenalan biasa aja gitu loh. Udah di situ stop, nggak pernah ngeliat lagi gitu. Saudari Anda pernah bercerita mungkin bagaimana sebenarnya pergaulan dia ketika di Australia, Nah kalau pas khususnya dengan saya Hani, pulang, kemudian dengan iya. Jessica. Kalau sama Hani tuh deket banget, soalnya saya sama dia, sama Mirna juga masih kontekan kan. Kalau ke Jakarta juga masih sering diajak kafe bareng. Nah saya juga waktu itu saya baru lahiran, Hani datang ke rumah kasih hadiah gitu loh, lebih deket pokoknya. Kalau Jessica kan, saya terakhir ketemu di Abdi Waluyo tuh, yang pas Mirna meninggal itu doang, udah. Saya terakhir ketemu dia di situ sama di sidang, udah. Sorry, di rumah sakit Darmais. Itu terakhir yang pas saya paksa dia itu datang tuh yang buat ngelayat. Tapi kan katanya 2 hari itu dia katanya sakit asma katanya kan, nggak mau datang, nggak bisa datang kata dia gitu kan. Karena sakit asma dia di Abdi Waluyo kan pertama kali. Nah terus saya paksa datang, akhirnya datang tapi cuman 15 menit udah langsung pulang. Saya kan mau nanya-nanya ke dia kejadian kronologi segala macem kan. Ada ucapan duka cita waktu itu? Ya ada, tapi ya maksudnya dia kayak kelihatannya kayak orang takut gitu masuk, dan maksudnya pergi 15 menit aja kan, teman-teman saya yang lain aja masih stay di sana sampai lamaan. Ya maksudnya dia tuh orang yang di sana selama kejadian kenapa cepat-cepat buru-buru pergi gitu loh. Dari pihak keluarga sudah mencari tahu mungkin latar belakang Jessica, kemudian keluarganya dari mana, asalnya seperti apa? Sudah ada upaya itu? Oh udah ada upaya itu, kita cari-cari tahu dia itu siapa. Tapi temennya di sini kayaknya nggak gitu banyak. Temen dia semua kata di Australia kan kata dia. Gitu. Jadi makanya saya bingung, temannya di sini nggak ada sama sekali, kayak masa cuma Mirna ya di sini gitu. Saya bingung makanya di sidang aja sampai sekarang kok nggak ada. Mana teman dia yang dukung dia, mana keluarga dia yang datang ke sini kok nggak ada gitu loh. Itu kan saya juga udah bingung, saya aja Mirna udah nggak ada, saya di sini saya dukung persidangan ini gitu loh. Sandi, tadi ada salah satu pernyataan dari keterangan ahli Roni Niti Baskara yang menyatakan sebenarnya mereka ini berteman, tapi hubungannya tidak harmonis antara saudari Anda dan juga Jessica. Iya. Menurut saya emang nggak deket sih, jadi ya lebih deket sama Hani. Menurut saya emang kayak saya juga nggak tahu ya pertemanan Jessica sama Mira gimana. Soal masalah Mira tuh nggak pernah cerita, jadi saya nggak tahu gitu. Oke, saya boleh beralih ke sahabat dari Wayan Mirna Salihin. Sejak kapan Anda kenal dan juga bersahabat dengan Mirna? Aku sejak kecil, sejak sekolah di Jubilee ya. Kita dari dulu udah emang kayak, dia udah kayak cici aku. Dia tuh sama cici aku itu emang satu kelas. Sama dia, sama Sandy juga, dan mereka tuh mainnya bareng. Kita pernah liburan ke Korea bareng, keluarga aku sama keluarga dia gitu. Ya udah deket lah intinya. Di mata sahabat sosok seperti apa Mirna ini? Kakak, selalu kakak. Iya kakak. Ya dia kayak ibu. Maksudnya dia suka nasihatin dia, udah kayak adik sendiri lah, pokoknya sama keluarga dia gitu loh. Di sini kita juga masih berduka kan, satu keluarga saya, satu keluarga dia, semua tuh deket banget gitu loh. Jadi dia juga nggak terima kakaknya dia kayak digini sama orang gitu loh. Mungkin ada pengalaman tersendiri yang berkesan Florence dengan almarhumah? Aku jarang sih ditanya si Mirna tuh sosok apa seperti aku gitu. Aku jadi sedikit sedikit menangis gitu. Tapi ya dia itu sosok kayak apa ya? Dia orangnya religius sekali. Dari dulu aku suka dijemput ke gereja. Aku nggak mau pun dia akan datang ke rumah aku, bangunin aku. Diajak ke gereja, abis ke gereja kita akan selalu ke Starbucks bareng. Dia akan beli minum buat aku. Dia cerita-cerita lah gitu, aku di sekolah di luar negeri itu kayak apa. Aku harus kayak gimana gitu, nggak boleh ngedrugs, nggak boleh ya macam-macam gitu lah mas. Ya pokoknya Mirna itu udah kayak kakak. Dia pokoknya sayang banget sama dia. Mirna tipe yang terbuka, ekstrovert dengan teman-temannya? Dia itu blak-blakan. Sangat blak-blakan. Contohnya, aku dulu pernah jabrik dan kayak anak bandel gitulah. Gitu. Si Mirna langsung bilang, "Hui, lu nggak boleh kayak gitu." Jangan seperti anak bandel lah intinya gitu-gitu. Terus aku pernah stop pergi ke gereja. Mungkin karena lagi bosan aja gitu, masih anak muda gimana sih kan. Dan si Mirna yang selalu chat aku, dia bersikeras untuk bawa aku kembali ke gereja biar aku jadi anak baik gitu. Dan mama aku tuh paling suka sama Mirna karena di otak dia tuh Mirna suka bawa aku ke jalan yang benar. Gitulah. Berarti keluarga dari Florence dan juga Mirna ini sudah sangat dekat sekali, seperti saudara mungkin. Kayak saudara. Rumah kita juga dekat kok.
Florence, dari siapa Anda mendengar kabar meninggalnya Wayan Mirna Pas Salihin? dengar kabar aku dari kakak kandung aku sih. Aku habis nonton nonton movie di Empo. Tiba-tiba kakakku telepon, terus dia bilangnya, "Kue lu lagi nyetir apa enggak? Pokoknya lu sekarang coba diem dulu, tenang gitu, tapi dengerin baik-baik gitu. Si Mirna udah nggak ada." Aku langsung ya kira ini bercanda gitu loh. Nggak ada kenapa gitu. Kayak apaan sih lu, yang benar gitu kan. Dia bilang, "Iya pokoknya sekarang lu coba aja langsung ke Abdi Ulyo untuk datang ke sana lihatlah gitu." Florence awalnya tidak percaya akan kabar tersebut. Nggak percaya mas, dia orang itu sehat banget. Sehat banget, sehat banget dia. Lagi kita suka kopi kan. Iya, kita Iya. emang suka kopi. Itu sangat tragis banget Mirna meninggal gara-gara kopi. Tuh kayak Udah, kita semua nggak terima. aku bener-bener nggak terima, aku langsung ngebut ke sana, aku lihat, aku shock berat karena emang aku datangnya udah telat juga sih, Mirna udah ditutup itunya. Dan saat itu aku langsung nangis aja, aku nggak ngeliat keadaan sih, aku nggak lihat ada Jessica, aku nggak lihat ada apa-apa. Dia pun juga udah temenin mobil Jessica ke rumah sakit Darmais kan. Mirna, thank you. Pokoknya suasana keluarga kita masih berduka sampai sekarang sebenarnya. Biarpun emang katanya tegar tapi nggak juga sih. Tapi sebenarnya Florence sendiri sering berkomunikasi walaupun secara jarak jauh seperti itu dengan Mirna di Australia, mungkin kamu di Indonesia. Sering banget. Aku tiap kali pulang sekolah itu pas sekolah dari luar negeri gitu, aku pulang ke Indonesia pasti ketemu. Terus gimana ya? Kayak nggak tahu mas gimana ngopainya, pokoknya udah kayak saudara aja sih. Iya. Sangat shock. Aku Udah nggak sempat kata-kata. Aku shock banget. Aku sampai aku shock banget sih. Aku pas tahu mama aku, dia lagi di Singapura waktu itu ya. Dia nangis kacau. Dia langsung telepon mamanya Sandy. Mamanya Sandy nggak angkat-angkat, lagi shock juga gitu. Iya, aku datang sama adik aku dan kakak aku ke Darmais. Kita ngeliat Mirna di sana, si Arif yang udah nangis jatuh-jatuh begitu. Ya aku nggak tahu sih. Aku nyampe sana langsung ngeliat Mirna kayak gitu udah nangis aja. Aku mau gimana lagi? Aku benar-benar nggak percaya. Dia tuh healthy banget, sangat sehat. Satu, aku langsung mungkin aku kan nggak tahu kan yang namanya dia minum kopi dulu atau apa gitu. Aku baru dengar juga dia meninggal kan. Aku kira paling ketabrak mobil, paling accident atau apalah gitu yang nggak mungkin diracunin, nggak mungkin. Kita kan dari pertama nggak tahu itu racun kan, taunya pingsan. Karena kan aku pas tahu itu Arif telepon ke mamaku kan, ngomong katanya Mirna pingsan. Terus kita belum juga nyampe sana, Arif telepon lagi, bilang udah meninggal, kan nggak masuk akal gitu kan. Kita pikir Mirna hamil, karena Mirna kan baru nikah sebulan sama Arif kan, lagi seneng-senengnya segala macem. Tahu-tahu kita ditelepon dia pingsan. Ya udah kita ke Abdi Ulyo, udah ngeliat Mirna terkapar kayak gitu aja, udah shock berat, mama pingsan, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi ketika mendengar penyebab meninggalnya karena kopi bersianida dari pihak keluarga itu masih tidak shocknya setengah percaya. mati, nggak percaya sama sekali. Itu kan yang pas di otopsi kita kaget banget, ini siapa yang kayak giniin Mirna gitu loh, kok ada yang mau racunin gitu loh. Makanya pas saya ngasih TV-nya yang pas dia ngelakuin sesuatu di situ, saya kayak wah ini orang ngelakuin gitu loh. Dia Walaupun dong, siapa tidak lagi? ada yang mengarah ke gerak-gerik tersebut. Kan 1 jam itu itu kan semua 1 jam dia duduk sana sendirian, siapa lagi yang di sono? Nggak ada lagi. Makanya saya pikir itu pasti dia gitu loh. Nggak nyangka teman sendiri yang kayak gituin temannya sendiri gitu kan. Oke. Florence ini berarti hanya kenal dengan saudari Anda, tidak kenal dengan Jessica. Oh enggak, kenal sama keluarga saya aja. Dia nggak sama sekali, makanya kan karena deket. Makanya jadi Jessica aja nggak tahu dia. Nggak, karena emang nggak dekat gitu loh. Tapi rutin berkomunikasi selama di Australia. Rutin kita Rutin. ngomong, sering chatting, ngobrol. Terakhir komunikasi kapan sebenarnya kalau dari Florence sendiri? Sebelum mendengar kabar meninggalnya. 4 hari yang lalu sebelum dia meninggal, dia bilang aku kan kerja di tempat pemasaran lah, satu tempat ya. Terus dia bilang gue lagi lewat nih, ada waktu nggak lu mau ngopi gitu. Saat itu aku nggak pegang HP, aku nyesel banget sampai sekarang nggak bisa ketemu Mirna sih saat itu ya. Terus ya yang aku tadi bilang dia nggak mungkin diracunin itu mas, Mirna tuh orang baik. Aku yakin banget dia itu nggak mungkin ada orang yang mau ngecelakain dia gitu. Dia nggak pernah berdosa kayak apapun sampai jahat banget, itu kebayang pun nggak. Kebayang pun dia bakal dijahatin orang tuh nggak. Soalnya orang itu emang simple, nice. Udah gitu.
Bukan yang cari masalah, Enggak, menjaga sama hubungan sekali. harmonis. Enggak, mungkin dia Sama sekali terbalik. No, just kidding. Ya. Enggak, sama sekali. Florence, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan juga ke pihak keluarga khususnya. Karena saat ini pihak keluarga juga menjadi sorotan semua media. Secara psikis saya kemarin sempat ngobrol dengan Darmawan Salihin, ayah Anda sebenarnya terganggu keluarga, tapi sudah lelah juga dengan pemberitaan yang saat ini ada di media seperti itu. Capek. Dari Florence ada yang ingin diucapkan mungkin? Jessica kamu. Jessica. Dari mention namanya aja dan mukanya aja aku udah kesel banget, Mas. Aku kalau ngeliat dia di TV itu aku langsung matiin. Aku nggak tahu deh kalau sampai dia ini vonisnya salah, hukum Indonesia nggak terbukti, aku udah nggak tahu lagi udah bakal berapa banyak orang yang bakal akan diginiin. Iya. Kita tunggu Ya, kita majelis berharap, hakim ya, karena penentuan ini masih panjang prosesnya. Paling tidak pesan Anda untuk keluarga dari Wayan Mirna Salihin, Florence. Pesan dari keluarga lo untuk keluarga lo yang tegar, ya pasti Tuhan akan memberikan pencernaan lah ya, dan si Om juga yang sehat terus biar soalnya dia tuh kuat, si Om tuh kuat. Mirna itu gennya tuh paling banyak dari Om, kuat. Jadi ya saya harap Sandy, Tante, Abby, dan Om semuanya tegar-tegar aja. Soalnya mau gimana pun juga ini akan jalan panjang, betul kata Mas. Dan kita sekeluarga, keluarga aku itu akan selalu ada di sini untuk support. Mungkin dari Florence dan juga almarhumah, apakah ada cita-cita yang belum terwujud? Ada rencana bersama mungkin? Ada sih dulu, dia kan graphic designer dan dia waktu itu udah mau bikin brand. Kita waktu itu cuma pernah ngomong-ngomongin doang gitu, ntar one day kalau aku jadi udah jadi fotografer atau udah jadi apa gitu kita akan collab bersama. Tapi itu nggak terwujud dan emang belum ada ngomong selanjutnya sih. Soalnya kan gimana ya, aku anggap dia sebagai sosok yang kakak gitu kan. Aku mesti perfect dulu, baru aku kontak dia gitu untuk bisnis intinya. Dari Sandi, kita tunggu persidangan ini, persidangan sudah ke 17 kalinya. Seperti episode, kita tunggu siapa sebenarnya aktor utama di balik kematian dari saudari kandung Anda. Sebenarnya sih kita udah tahu Jessica, tapi tinggal tunggu ini aja pembuktiannya gimana. Soalnya saya yakin banget tuh dia, kayak dia sampai mati pun nggak bakal ngaku sih, saya bilang. Baik. Terima kasih banyak Sandi Salihin dan Makasih. juga Florence. Kita tunggu bersama karena prosesnya masih cukup panjang. Mungkin saat ini keterangan ahli dari pihak Jaksa Penuntut Umum nantinya di bulan September ini akan dihadirkan keterangan ahli dari yang dianggap bisa meringankan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kita tunggu bersama pemirsa. Kabar khusus akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Terima kasih banyak Mbak Sedi, terima kasih Florence, terima kasih.